Bersyukur berjumpa kembali dalam berita hidup baru NLN New Life News malam yang ke-50. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati, pikiran rohani untuk memuji Tuhan dan merenungkan firman dan berdoa bersama. Sebelumnya kita mari memuji Tuhan dengan apakah ku balas. Saya ditemani oleh anak saya untuk siaran berita baru. Dengan apa akan ku balas? Nanti anak saya akan membantu untuk baca firman. Kau Allah yang setia, Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Yesus Tuhan, Kau harapan kami Tuhan, harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah kami yang setia, Kau Bapa kami, Yesus.
selamanya. Haleluya, selamanya. Oh, Kaulah jawaban kami. Amin. Bersyukur untuk kasih-Mu, Haleluya Yesus. kasih-Mu besar buat setiap kami, Tuhan. Tuhan, Engkau baik dalam kami. Jesus, Jesus. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Engkau bisa memberi waktu untuk kami masuk di dalam perenungan firman malam hari ini. Biarlah berita hidup baru malam ini memberkati kami semua dan menguatkan kami lewat firman-Mu. Segala kegelapan yang ingin mencuri firman, patahkanlah dalam nama Yesus, supaya yang menyampaikan dan yang mendengar dan yang melihat berita hidup baru semua mengalami lawatan kuasa dari Roh yang Kudus, dari firman Tuhan, dan jadilah kekuatan Tuhan. Berkatilah hamba-Mu dan anak hamba yang bersama-sama, supaya kami bisa melakukan pelayanan malam hari ini di dalam kekuatan Tuhan. Dalam nama Yesus kami akan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini anak saya akan bantu baca ke firman Tuhan Kejadian 12 ayat 7 dan 8 saja. Nanti saya baca yang lain. Baca yang keras. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian itu ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang dibacakan oleh anak saya, dan
Malam ini firman Tuhan saya beri judul tentang berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara sadar atau tidak sadar, perjalanan kehidupan saya dan saudara ada di dalam berkat Tuhan. Karena selalu berkat Tuhan itu artinya selalu uang atau kaya atau sembuh atau sehat. Bukan itu yang utamanya dalam maksud dari berkat Tuhan. Mungkin itu juga bagian-bagiannya, tetapi berkat Tuhan yang saya maksudkan dari ayat ini yang kita baca tadi adalah karena perjalanan dari seorang Abraham itu menjadikan perjalanan juga dalam kehidupan. Jika kita sudah bersama dengan Tuhan, maka itu perjalanan kehidupan kita itu sebenarnya sudah masuk dalam perjalanan berkat Tuhan. Sedang ada di dalam berkat Tuhan. Perjalanan yang hidup saya dan saudara itu masuk di dalam perjalanan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Kita tahu perjalanan Abraham tidaklah gampang, tidaklah gampang mengikuti firman perintah dari Tuhan. Iman dari Abraham itu sangat sulit. Juga setelah dia percaya, karena di ayat 12 ini kita baca dari ayat 1, Abraham baru mulai percaya kepada Tuhan. Baru mulai terjadi menerima Tuhan. Di ayat itu saya sudah pernah bahas beberapa waktu yang lalu. Bagaimana hidup baru yang berkualitas. Dan inilah yang saya bilang berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Yang sudah percaya Tuhan, menerima Tuhan, kita sebenarnya ada di dalam perjalanan kehidupan yang ada dalam berkat Tuhan. Atau berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita akan nyata. Saudara dan saya bisa mengalami perjalanan berkat Tuhan itu karena kita sudah mulai pada waktu kita menerima Tuhan. Yang pertama, berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan itu kita terima mulai dari waktu kita menerima Tuhan. Sejak kita menerima Tuhan, kita sedang melewati posisi masa lalu. Masa lalu saya dan saudara itu kan terpisah dari Tuhan. Diikat dosa, diikat setan, harus ke neraka. Sejak kapan kita mengalami masa lalu yang begitu sulit itu, begitu kelam itu? Karena sejak manusia pertama, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua keturunan manusia pertama atau keturunan Adam tidak ada lagi yang lepas dari dosa, setan, dan neraka. Sudah terpisah dari Tuhan. Karena itu adalah masa lalu yang tanpa Tuhan sebenarnya. Sejak manusia lahir ke dalam dunia, semua keturunan Adam sudah lahir di dalam terpisah dari Tuhan, diikat dosa, diikat setan. Harus binasa. Nah, karena itu, lalu kita baca ayat memberi pertemuan lagi dengan Abraham, dengan Abram, belum ganti menjadi Abraham. Dia mengalami berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Yang pertama, karena dia sudah mulai waktunya terjadinya waktu dia menerima firman dari Tuhan. Di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 dia menerima firman dari Tuhan. Untuk apa? Keluar dari negerinya. Dari situ dia sudah mengalami posisi berkat, posisi keselamatan. Ketika kita menerima Tuhan, waktu Abraham menerima firman dari Tuhan, sama dengan dia sedang menerima Tuhan, hadir dalam hidupnya. Dan ketika dia menerima Tuhan, itulah posisi dia untuk menerima keselamatan. Dan ketika dia menerima yang namanya pertemuan berkat antara Tuhan dan Abraham. Terjadi satu kesatuan. Dan ketika sudah bersatu dengan Tuhan,
Jadi orang yang sudah bersama-sama dengan Tuhan, dia sudah melewati masa lalu. Dan sekarang dia sedang menerima posisi diselamatkan dan posisi pertemuan berkat, hidup di dalam berkat, berkat ada di dalam dia. Berkat yang saya maksud di sini adalah Tuhan hadir dalam hidup saya dan saudara. Anak saya ini walaupun masih kecil tapi dia sudah tahu Tuhan ada di mana, di dalam hatinya kalau ditanya. Dan percaya bahwa hanya oleh Tuhan bisa menerima segala kekuatan. Berkat juga. Berkat kita itu bertemu Tuhan. Siapakah kita paling tinggi dalam hidup saya dan saudara? Tidak lain dan tidak bukan adalah berkat kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan sudah hadir di dalam hidup kita, pastilah kita sudah menerima segala berkat. Karena Tuhan adalah sumber pencipta, kehidupan, sumber keselamatan, sumber kemenangan, sumber kekuatan, sumber segala kuasa. Semua paling tinggi, hebat, bisa membangkitkan orang mati. Tuhan pemilik segala-galanya. Makanya kalau orang menerima Tuhan, sudah menerima berkat paling tinggi dalam hidupnya. Jadi, Desnai harus ingat, berkat tertinggi dalam hidup bukan punya orang tua yang kaya, bukan. Punya Tuhan dalam hidup. Ketika Tuhan ada di dalam hidup kita, itulah berkat kita yang paling tinggi. Karena kita bisa memiliki hidup yang bersama dengan Tuhan. Dan itulah hidup yang sebenarnya, hidup yang paling penuh kekuatan dan berkat. Jadi Abraham terima Tuhan sejak Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan dia menerima Tuhan, menerima pergi dari rumah bapaknya. Kenapa dia harus disuruh pergi dari rumah bapaknya? Kan sudah pernah saya bilang. Pergi penyembahan berhala. Pergi dari tempat yang tidak menyembah Tuhan. Orang tuanya tinggal di daerah yang menyembah berhala. Dan dia harus pergi supaya ikut kepada Tuhan yang sebenarnya. Tuhan yang bisa menyertai dia, menolong dia, memberkati dia, dan memberi segala. Dan Abraham percaya akan firman itu dan ikut dan menerima posisi. Jadi kita sebagai orang percaya, kita paling tidak melewati 3 perjalanan dalam kehidupan kita. Apa itu 3 perjalanan? Atau 3 berkat perjalanan kehidupan saya dan saudara. Yang pertama, perjalanan yang melewati masa lalu, yaitu menerima Tuhan. Ketika kita menerima Tuhan, kita sudah melewati masa lalu yang penuh dengan dosa, setan, dan neraka, terpisah dari Tuhan. Itu masa lalu kita. Tetapi sekarang, waktu kita menerima Tuhan, waktu kita bersama, perjalanan berkat itu, perjalanan berkat yang baru, mulai perjalanan hidup yang baru. Abraham sedang mulai perjalanan hidup yang baru di ayat 1-3. Dan dalam perjalanan hidup yang baru ini dia mengalami berkat yang luar biasa dari Tuhan. Mulai dia mengikuti apa yang Tuhan firmankan. Jadi kalau kita lihat perjalanan kita ini, berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita ini adalah terjadi mulai dari menerima Tuhan. Jadi saudara sekalian yang harus percaya hidup kita sekarang sedang ada dalam perjalanan berkat. Hidup kita sekarang ada di dalam perjalanan berkat dari Tuhan. Karena Tuhan sudah hadir di dalam hidup saya dan saudara. Ketika Tuhan hadir dalam hidup Abraham, dia mengalami perjalanan hidup yang menuju berkat Tuhan.
perjalanan berkat, kehidupan berkat. Bukan perjalanan hidup dalam kutuk lagi. Karena sudah keluar dari kutuk dosa, setan, dan neraka sejak kita makanya bahwa kita semua anak Tuhan harus bisa menerima perjalanan berkat kehidupan dari Tuhan. Sejak kita menerima Tuhan, saudara sudah harus pastikan bahwa hidup saya sedang ada di dalam perjalanan berkat. Bukan lagi perjalanan kutuk yang akan menuju kebinasaan. Sudah keluar dari perjalanan masa lalu. Sekarang masuk dalam perjalanan berkat bersama dengan Tuhan. Yesus yang ada di dalam hidup kita. Karena itu banyak orang ketika dia berjumpa dengan Yesus, menerima Yesus dalam hati, dalam hidupnya, dia mulai apa? Dia mulai bisa bersyukur dan dia mulai menyaksikan. Saya kalau tidak ada Yesus, hidup saya pasti hancur, gagal. Itu benar. Jadi sejak kapan kita mulai hidup dalam perjalanan berkat? Adalah sejak kita Yesus. Sejak Yesus dalam hidup saya dan saudara. Dari situ perjalanannya mulai menuju kepada perjalanan berkat. Hidup yang dalam perjalanan berkat karena sedang bersama-sama dengan Tuhan. Dan orang yang sedang bersama-sama dengan Tuhan tidak mungkin hidupnya akan menuju kebinasaan. Pasti menuju kepada berkat yang Tuhan sudah sediakan dari hari ke hari. Maka posisi inilah yang sedang dialami oleh Abraham. Dia masuk dalam berkat dalam perjalanan kehidupannya. Kita pun juga harus masuk dalam berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Kita harus mengalami mulai dari menerima Yesus. Makanya anak saya selalu, semua anak saya tanyakan, kalau bukan Yesus kamu tidak akan bisa mengalami berkat, keselamatan. Dan mereka pun harus menerima Yesus. Dan mereka berdoa sungguh-sungguh untuk menerima Yesus di dalam hati. Mereka sudah tertanam bahwa hidup di dalam Yesuslah hidup di dalam berkat tertinggi. Berkat keselamatan, berkat segala dari Tuhan itu ada di dalam Yesus. Dan saudara dan saya lihat bagaimana Abraham. Dia bukan lagi hidup yang masa lalu. Hidup dalam berkat Tuhan ada dalam perjalanan kehidupannya. Di ayat yang tadi dibacakan oleh anak saya, Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita atau dalam perjalanan kehidupan Abraham juga. Ini terjadi di ayat 7 dan 8 tadi yang kita baca. Bahwa Tuhan berjumpa lagi dengan dia. Ketika dia sudah masuk ke dalam tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Lagi dengan Abraham, ketemunya bilang apa? Tadi yang dibaca oleh anak saya, Tuhan bilang apa? Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Jadi berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan Abraham yang kedua itu adalah berlanjut pada masa kini. Pada masa Abraham sudah masuk dalam tanah perjanjian itu, ketika dia mengikuti perintah Tuhan, menerima firman Tuhan, dia berlanjut pada masa kini, sedang mengikuti Tuhan. Jadi saudara dan saya setelah menerima Tuhan, harusnya kita hidup mengikuti Tuhan. Baru hidup kita akan terus berlanjut di dalam berkat Tuhan. Perjalanan kehidupan kita apa? Karena kita terus apa yang Tuhan ketemu kepada Abraham itu di pertemuan kedua terjadi. Berkat apa di situ yang kita lihat? Berkat komunikasi dengan Tuhan.
Kalau kita lihat orang berkomunikasi, itu kan baik. Kalau saya berkomunikasi dengan anak saya, kalau saya tidak berkomunikasi, mereka akan sedih, diam, tidak peduli. Tuhan terus berkomunikasi dengan Abraham, ketemu lagi, datang lagi, beri firman lagi. Ini yang saya sebut berkat berlanjut, lanjutan berkat pada masa kini. Masa kini kita sekarang bersama dengan Tuhan. Tuhan sedang berjalan bersama-sama dengan kehidupan saya dan saudara. Dan kita Tuhan dengan segala petunjuknya dari firman-Nya. Abraham sedang mengikuti Tuhan, masuk ke tanah Kanaan. Dan Tuhan bertemu lagi dengan dia, dan Tuhan memberi firman kepada dia. Tanah ini akan kuberikan kepada keturunannya. Jadi komunikasi yang lebih lanjut adalah tuntunan Tuhan dan berkat keturunan dijanjikan lagi kepada Abraham. Mengalirkan berkat keturunan. Berkat yang pertama yang diterima oleh Abraham pada Kejadian 12 ayat 1 sampai 3 adalah dia sendiri yang Dia sendiri yang menerima perintah itu langsung, harus keluar dari sanak saudaranya. Tetapi sekarang Tuhan beri berkat lanjutan, akan memberkati keturunannya dengan pertemuan berkat perjalanan yang kedua ini. Dia berjalan mengikuti firman Tuhan, dan Tuhan memberi berkat perjanjian yang baru lagi, yaitu memberi keturunannya untuk tanah yang sudah diberi kepada Abraham. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, semua perjalanan kehidupan saudara adalah akan mengalirkan, menerima berkat Tuhan selalu. Walaupun kita menerima berkat Tuhan itu bukan berarti kita tidak luput dari masalah, kita luput dari masalah. Masalah bisa ada terus, bisa tetap banyak, bisa tetap sulit, tetapi kita tetap ada di dalam berkat dari Tuhan yang terus akan memberi firman-Nya menuntun kita hari ini, besok, dan seterusnya. Masa kini ini kita terus berjalan dalam tuntunan Tuhan, dan Tuhan terus memberi firman untuk menguatkan kita untuk sampai kita mencapai perjalanan berkat itu terjadi dalam hidup kita selalu. Jadi keturunan itu sampai keturunan keberapa? 1000. Ya, beri di sini. Di sini Bapak kita baca. Keluaran 20 ayat 6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang perintah. Jadi Tuhan memberkati perjalanan kehidupan kita, orang percaya, dalam perjalanan kehidupan kita, orang percaya itu adalah sampai keturunan yang beribu-ribu. Jadi syukur Desnai bisa menerima berkat luar biasa. Kenapa? Karena mendapat berkat keturunan. Tuhan janji berikan juga kepada keturunan dari Abraham. Dan kita lihat keturunan Abraham memiliki semua tanah itu. Berarti cocok dengan apa yang Tuhan sudah janjikan. Walaupun beribu-ribu angkatan. Jadi yang kedua yang kita lihat berkat Tuhan dalam perjalanan kita, yang pertama adalah mulai terjadi pada kita menerima Tuhan, yaitu berkat masa lalu, melewati berkat masa lalu kita. Yang kedua berlanjut pada masa kini, dan sedang kita mengikuti Tuhan. Dan kita terus dituntun, kita terus bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Berkat komunikasi ini luar biasa, saudara. Kalau bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu lancar. Apa saja yang kita mau ketika kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, semua akan diberi dalam tuntunan Tuhan. Kalau anak saya bisa berkomunikasi dengan saya, dia minta apapun juga
saya bisa ya nanti atau kasih sekarang. Semua ada waktu. Dan Abraham kan berkat keturunannya akan menaklukkan, memiliki tanah Kanaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir dari firman Tuhan ini adalah Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, saudara dan saya, adalah mencapai masa depan. Kontrol Tuhan. Apa kontrol Tuhan? Kalau kita baca dari ayat 9 sampai ayat 20, Tuhan mengontrol kehidupan mencapai masa depan. Kontrol Tuhan itu meliputi dia akan menjadi nenek moyang orang beriman. Tetapi yang tidak melewati, tidak hanya mendapat jalan yang gampang, tetapi dia mendapat perjalanan yang sulit juga. Tetapi ada kontrol dari Tuhan. Kita lihat kontrol dari Tuhan apa? Ketika dia mengalami kelaparan di tanah Negeb, dia berjalan makin jauh. Dan di situ terjadi kelaparan, dia pergi ke Mesir. Sesampainya di Mesir, dia melakukan kesalahan, yaitu apa? Menjual semacam menipu kepada orang-orang di sana bahwa ini adalah saudara saya, padahal itu istrinya, Sarah. Sarah itu istrinya, tetapi Abraham bilang saudaranya supaya dia tidak dibunuh. Di dalam hal ini pun, karena Tuhan punya rencana masa depan untuk Abraham sesuai janjinya, sesuai firman-Nya, maka Abraham disuruh untuk Abraham melewati segala kontrol dari Tuhan itu yang luar biasa. Walaupun dia salah, menyebabkan Firaun mengambil Sarah untuk menjadi istrinya, tetapi Tuhan membawa tulah terjadi. Nah, inilah kontrol dari Tuhan. Walaupun orang percaya bisa salah jalan, tetapi Tuhan bisa mengembalikan, Tuhan bisa mengontrolnya, membangunkan kembali, mengarahkan lebih, membuat Abraham bisa lepas dari masalah itu. Padahal dia yang membuat masalah, tetapi yang kena tulah orang Mesir, Firaun dan orang Mesir. Jadi saya melihat berkat itu tetap ada dalam orang percaya. Walaupun bisa saja imannya lemah, bisa saja dia jatuh di dalam dosa sekali waktu, tetapi Tuhan mengontrol untuk memulihkan kembali, untuk bisa mencapai masa depan dari Tuhan. Masa depan saya dan saudara desnai apa? Surga dari Tuhan. Masa depan saya dan saudara adalah mencapai keselamatan, mencapai hidup kekal, mencapai pemeliharaan Tuhan yang terus-menerus. Kedaulatan Tuhan berlaku atas Abraham, dipelihara. Di ayat itu Tuhan memelihara Abraham. Dia masuk Mesir, dia bilang, tetapi Tuhan memberi tulah tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga pada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham mereka mengambil dia menjadi. Sebenarnya Raja Mesir tidak salah, tapi Tuhan bertindak membela anaknya, miliknya, nenek moyang orang beriman. Supaya disitulah kita bisa belajar sebagai orang percaya. Waktu kita bisa salah, bisa juga jatuh, tetapi bagi Tuhan yang sudah berjanji untuk menyertai Abraham, untuk memelihara hidup kita, memberi keselamatan kepada saya dan saudara, itu Tuhan akan kerjakan dan menjadikan kita untuk bisa memperoleh perjalanan berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Jadi berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara meliputi 3 bagian. Yang pertama, mulai terjadi pada waktu kita menerima Tuhan. Kita sudah melewati masa lalu. Yang kedua, berlanjut pada masa kini. Sedang mengikuti Tuhan. Tuhan menuntun kita
berkomunikasi terus dengan Tuhan setiap hari. Dengan apa? Tadi Abraham setiap kali dia berkomunikasi dengan Tuhan, dia terus membangun ibadah dengan Tuhan. Berkomunikasi terus, dia menyembah Tuhan, membangun mezbah. Dan itulah yang membuat dia terus dituntun setiap hari. Masa kini, perjalanan dia untuk mencapai masa depan. Jadi ada 3 perjalanan berkat yang kita lalui. Masa lalu kita, masa kini kita, masa depan kita. Yang belum dengan Tuhan, sudah waktu berjumpa dengan Tuhan. Kita sudah mulai berkat baru dengan Tuhan. Jadi saya dan saudara malam hari ini harus belajar dari firman Tuhan ini adalah mencapai masa depan yang dikontrol oleh Tuhan. Abraham bisa jatuh bangun, tapi Tuhan tetap memelihara dan memulihkan. Nanti dia jatuh lagi dengan hal yang sama, tetapi Tuhan bangkitkan lagi. Dan Tuhan pulihkan sampai dia bisa tidak jatuh lagi. Saya dan saudara bersyukur kita punya Tuhan yang memberi perjalanan berkat. Perjalanan berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita. Jadi saudara bisa bayangkan, kita sudah punya berkat yang pertama itu adalah menerima Tuhan, itu berkat tertinggi. Berkat yang kedua adalah kita bisa berkomunikasi terus masa kini, mengikuti Tuhan, mengikuti firman, beribadah, bangun mezbah. Dan berkat yang ketiga dalam perjalanan kehidupan kita adalah mencapai masa depan. Kalau Tuhan sudah menetapkan kita untuk mencapai sorga, keselamatan, kita pun dituntun hari-hari ini untuk masa depan kita menyatakan sorga bagi orang lain. Masa depan kita adalah menyaksikan Tuhan yang sudah memberi berkat yang terbaik dalam hidup saya, dan membawa orang lain untuk dapat berkat keselamatan juga. Melalui Abraham, kita semua menerima berkat keselamatan. Kenapa? Karena dari Abrahamlah datang keturunan yang diberkati Tuhan, yaitu Yesus Kristus datang dari keturunan Abraham untuk menyelamatkan semua orang di dunia ini. Jadi saya dan saudara, alamilah berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara. Amin. Mulai dari berkat menerima Tuhan, masa lalu selesai, dan lanjut adalah mengikuti Tuhan. Semua yang Tuhan firmankan kita ikuti, maka berkat masa kini akan terjadi. Berkomunikasi, dapat jawaban dari Tuhan, dari firman Tuhan, bisa menikmati segala kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, semuanya kita bisa dapat dalam perjalanan berkat. Dan yang terakhir, kita mencapai masa depan yang sudah dalam kontrol Tuhan. Kedaulatan Tuhan berlaku. Kita bisa dan membawa kita untuk semakin mencapai masa depan yang terbaik dari Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akan berdoa, dan saya percaya kiranya firman Tuhan malam hari ini akan menolong kita semua. Dan saya percaya waktu kita berdoa sungguh-sungguh untuk mungkin saudara belum menerima Tuhan, sehingga tidak ada berkat dalam perjalanan kehidupan. Terima dulu Tuhan. Bagi saudara yang mau menerima Tuhan, berdoa untuk itu. Yang pertama, kalau saudara menerima Tuhan, percayalah hidup saudara sedang ada di dalam perjalanan berkat. Berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan saudara sedang terjadi. Mulai dari terima Tuhan. Yang kedua, saya akan berdoa untuk saudara yang sudah terima Tuhan tetapi susah mengikuti Tuhan dengan benar, karena tidak mau dituntun oleh firman Tuhan. Harusnya kita bisa mengikuti firman, kita tetap mengalami perjalanan berkat masa kini. Selalu bisa berkomunikasi dengan Tuhan dalam ibadah, mezbah, dan saudara bisa menikmati
komunikasi dengan Tuhan dan ikut, dan akhirnya berkat Tuhan bisa terjadi terus menerus, selalu baru setiap hari. Itu yang saya akan doakan juga bagi orang yang kedua ini. Dan yang ketiga juga untuk saudara yang ketika saudara sudah ikuti, percayalah masa depan saudara tidak baik, bahkan sampai mengalir kepada keturunan. Masa depan yang penuh dengan kemenangan, sukacita karena Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat orang-orang yang saat ini mungkin belum berjumpa dengan Engkau dan mereka ingin berjumpa dengan Engkau sebagai sumber berkat. Mari buka hati ketika mereka melihat firman ini, melihat siaran berita hidup baru ini, mereka mendengar firman-Mu dan mereka mau menerima Engkau, bertemu dengan Engkau pertama, menerima Engkau, maka hadirlah dalam hidup setiap pribadi. Ketika Engkau hadir, sumber berkat sudah ada, maka perjalanan hidup mereka terus akan di dalam berkat Tuhan. Dan hamba berdoa setelah mereka menerima Engkau, tetapi mereka susah mengikuti Engkau dengan benar. Karena seringkali setan ingin menipu untuk membuat tidak ikut firman-Mu. Maka Tuhan, Engkau juga beri kekuatan, pulihkan supaya masa kini mereka tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhan melalui firman, melalui ibadah, membangun mezbah dan mengikuti firman dari Tuhan, bertemu Tuhan, berkomunikasi terus dengan Tuhan, dan Tuhan memberi berkat masa kini, berkat terus bisa mengikuti Tuhan, percaya kepada kami kekuatan Tuhan 24 jam. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, terjadilah kepada setiap pribadi yang menerima firman ini. Seperti Engkau memberkati Abraham dan memberi berkat masa kini, dia ikut Engkau dan dia bertemu dengan Engkau lagi, dan Engkau menjadikan keturunan beribu-ribu. Terima kasih hamba berdoa. Dalam nama Yesus juga hamba berdoa buat yang sudah terima mengikuti Engkau dan sekarang mungkin mereka mengalami keraguan masa depan, walaupun sudah ikut, kok hidup masih sulit, masih susah, masih mengalami kesulitan, sakit, bahkan masih mengalami apapun. Biarlah Tuhan Engkau menguatkan sekarang dalam nama Yesus, sehingga mereka tetap ada dalam kontrol-Mu, pemeliharaanmu, kedaulatanmu, seperti Engkau menolong Abraham. Dia ketika salah jalan di Mesir, dia salah jalan, tetapi Engkau tetap mengeluarkan dia dan menyelamatkan istrinya dari Mesir untuk mengambil dia menjadi istri. Tetapi Tuhan memberi tulah untuk menyadarkan semua orang Mesir. Tuhan, terima kasih, kami percaya pemeliharaan-Mu, masa depan-Mu akan ada bagi setiap orang yang Engkau sudah hadir di dalam hidupnya. Masa depan mereka akan mencapai masa depan yang sesuai dengan firman Tuhan, dalam pemeliharaan, kontrol dari Tuhan, dalam berkat Tuhan. Biarlah firman ini boleh tertanam di dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya saudara yang sudah berdoa, mengikuti doa tadi, maka saudara sudah mengalami berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan. Menjadi saksi yang luar biasa, karena berkat Tuhan tetap akan menjadi bagian dalam perjalanan kehidupan. Jatuh bangun sulit akan saudara lewati dengan kekuatan berkat dari Tuhan. Amin. Dan saya percaya kalau saudara dikuatkan, terus bagikan firman ini kepada yang lain, dan biarlah semua orang yang melihat perjalanan kehidupan saudara juga akan menerima berkat dari Tuhan. Amin. Dan saya akan doa tutup untuk bangsa dan negara dan selesai. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati berkat
hari ini kepada kami melalui berita hidup baru malam hari ini. Semua banyak yang mengalami kekuatan Tuhan, terlebih khusus hamba sendiri dan anak hamba Desnai. Dia mulai malam hari ini sudah belajar untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain lewat menyampaikan berita hidup baru malam hari ini. Hamba supaya dia lewat berita hidup baru malam hari ini dia mulai tertanam dalam hatinya bahwa dia sedang hidup dalam berkat Tuhan, karena Tuhan sudah ada dalam hidupnya. Dan hamba percaya anak ini akan menjadi anak yang membawa berita keselamatan bagi banyak orang. Terima kasih, berkatilah Desnai, beri kekuatan untuk dia mencapai perjalanan berkat Tuhan dalam perjalanan Desnai. Terima kasih Bapak. Dan hamba berdoa buat bangsa dan negara Indonesia, Kupang, Sumba juga, NTT seluruhnya, Bali, karena kami ada di sini. Biarlah kami bisa menang karena ada berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Semua jemaat Tuhan Gereja Hidup Baru, bahkan hamba Tuhan HKTR juga Tuhan memberkati, supaya kami berkat Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami selalu nyata. Terima kasih. Dan berkati bangsa kami, supaya melalui keadaan ini, bahkan seluruh bangsa di dunia, karena melalui COVID ini, ada banyak dari kami yang belajar bahwa berkat Tuhan dalam perjalanan nyata adanya dan kami semua. Dan biarlah semua bangsa bisa keluar dari permasalahan ini pada waktu dan rencana Tuhan, dan ada pemulihan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Berkatilah hamba-Mu Morris, pemulihan berkat Tuhan ada dalam perjalanan kehidupan dia, sudah disembuhkan, sudah dipulihkan. Berkati juga hamba-Mu bisa juga mengalami kekuatan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat Jackson Nara juga, Tuhan terus kuatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan mengakhiri berita hidup baru malam hari ini. Haleluya. Amin. Salam. Puji Tuhan. Besok malam dalam berita hidup baru di jam 22 WITA, jam 20 WIT, dan jam 21 WIT. Saudara bisa ikut live dari FB saya, dan nanti siaran ini hidup baru malam ini akan dibagikan juga di YouTube, dan saudara bisa nonton lebih lanjut. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat beristirahat, dan percayalah hidup kita ada dalam berkat Tuhan. Amin. Perjalanan hidup kita ada dalam berkat Tuhan, karena Tuhan sudah hadir dan Tuhan menuntut, Tuhan memilih. Tuhan Yesus memberkati. Salam, salam dulu. Salam, angkat tangan. Salam.